Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada perdana ini harus kami perkenalkan. Program ini program baru bernama Ciamis Motekar. Ciamis Motekar ini berharap kemudian hari nanti Ciamis sesuai dengan hari jadi Ciamis yang ke-379 yang bertema tentang Ciamis bangkit, ditambah dengan Ciamis Motekar, dengan kebangkitannya memberikan ruh semangat untuk terus berkarya, kreatif, dan terus melakukan nilai-nilai kemandirian, tentunya dengan mutu dan kualitas kearifan lokal. Saya Andi Ali Fikri, izinkan pada kesempatan hari ini teman-teman Ciamis Motekar ingin bersapa, yang kebetulan alhamdulillah telah hadir di depan kita semua di salah satu SKPD Dinas di Kabupaten Ciamis yang membidangi tentang pangan tentunya, yaitu Dinas Pertanian. Mungkin akan lebih baik nih kita sapa dulu supaya nanti perkenalan kita lebih mencair, dan kita berharap juga kita lebih enjoy ya Pak Kadis. Siap. Dalam pembicaraan hari ini. Mari kita buka acara ini dengan sambutan perkenalan dulu dari Dinas Pertanian di Kabupaten Ciamis. Mohon maaf, Pertanian di Kabupaten Ciamis. Silakan Pak Kadis memperkenalkan siapa saja yang datang hari ini, gitu kan? Dan nanti sedikit memberikan gambaran bagaimana progres pangan di Kabupaten Ciamis. Silakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andi yang saya banggakan ini salah satu rekan muda Ciamis yang sangat potensial. Melalui program ini yang perdana untuk mencoba mengungkap atau mengungkit khususnya di bidang pertanian. Saya sendiri nama Slamet Budi Wibowo selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis sejak 2020. Alhamdulillah kita dinas yang termasuk dinas besar karena ada 5 bidang. Yang pertama bidang ketahanan pangan, bidang produksi tanaman pangan, bidang produksi hortikultura dan perkebunan yang kebetulan hadir pada kesempatan ini, bidang penyuluhan, dan bidang prasarana sarana pertanian. Dan hadir juga di saat ini rekan kita yang kita sebut petani milenial. Karena memang tampangnya karena sudah terlalu banyak makan asam garam, jadi kelihatannya rada senior, tapi usianya di bawah saya jauh. Kebetulan kita juga khususnya kita pertanian sudah punya komunitas Kang, komunitas petani muda. Kita sudah 2 kali pertemuan sebenarnya. 2 kali pertemuan yang kita tujuan mengumpulkan petani muda ini yang sudah berkarya. Tujuannya untuk apa? Yang paling pertama menjalin silaturahmi, dan yang paling pokok menjalin jaringan sebenarnya. Network. Artinya dengan jaringan ini alhamdulillah sudah saling ini, ternyata udah saling bekerja sama, udah ada banyak saling, ada peternak domba butuh pakan, ternyata ada saling lah. Simbiosis kita mutualisme ya. Alhamdulillah sudah berbuat, mungkin karena tapi belum terlalu terekspos ya. Mungkin saatnya sekarang lah kita buka di depan Kang Andi ini. Insya Allah dengan momen ulang tahun Ciamis ini, betul. 9, saya secara pribadi optimis, khususnya di bidang pertanian. Karena apa? Banyak kalau kita lihat di lapangan, komunitas milenial ini, atau kalau di kita nggak pakai milenial lah, petani muda ini sangat banyak yang sudah berkreasi ternyata. Itu saja mungkin sementara yang saya perkenalkan dari saya pribadi, nanti lanjut. Oke, siap Pak Kadis.
Ya. Terima kasih pemaparannya. Kalau saya sih biasa Pak Kadis, Kang Budi gitu kan, lebih familiar lah gitu. Ya. Kebetulan ya terima kasih Pak Kadis sudah menghadiri acara kami yang kami undang, nanti memaparkan dari berbagai sisi tentunya. Nah tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis ada bidang horti ya, yang hadir. Kebetulan saya langsung memanggil familianya Kang Tommy, cuman takutnya salah ada emblem yang lain gitu kan. Kang Tommy, sebelum kita masuk ke Kang Wawan ya, hari ini kan ada terlihat nih di meja kita ada sajian-sajian ya. Dan tadi saya juga improvisasi yang kebetulan memang lagi bertahap lah untuk masuk ke arena baru, yaitu namanya empon-empon. Beda ya rempah-rempah sama empon-empon ini. Ya kebetulan jahe gitu kan. Ya tadi Pak Kadis sudah menikmati, mudah-mudahan enak ya sajian yang saya miliki. Dan itu jamuan-jamuan yang ada. Nah ini kan mungkin bahasanya di horti ya Pak Tommy ya? Iya. Nah mungkin. Karena kalkulasi hari ini kita akan berbicara jahe teman-teman. Jahe ini di Ciamis cukup luar biasa saya pikir. Ada jahe gajah, jahe merah, nggak tahu lagi jahe apa lagi yang ada. Mungkin Kang Tommy selaku kabid di bidang horti ya, Pak Kadis bisa memaparkan nih Pak Kabid sehingga nanti ada wawasan di petani muda gitu kan, apalagi kalau ditambah lagi nih generasi masuk ke generasi Z sekarang tuh namanya generasi milenial. Nah ini mungkin Kang Tommy mangga Abi ngasih gambaran ke Kang Tommy seperti apa terkait horti. Baik, terima kasih Kang Andi. Oke, siap. Mudah-mudahan hasil dari malam ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Kenapa? Karena memang di saat pandemi ini kita perlu bangkit sesuai dengan moto tahun ini Ciamis di hari ulang tahunnya ke-379 Ciamis bangkit. Ciamis bangkit. Ya, juga kami memang di bidang hortikultura sedang memperkenalkan apa yang namanya prospek dari biofarmaka. Kenapa? Karena memang ini merupakan salah satu tanaman obat. Di antaranya jahe sebagai salah satunya. Kenapa? Memang karena jahe ini memiliki beberapa prospek. Yang pertama pada komoditas untuk bahan pangan olahan, juga untuk obat, dan juga dijual segar. Itu merupakan beberapa hal yang menjadi daya dukung dalam rangka meningkatkan pendapatan petani kita. Karena selama ini belum terlalu banyak yang menggeluti jahe di Kabupaten Ciamis. Tapi setelah kita telusuri, ternyata memang luar biasa sekali prospeknya. Kenapa? Karena memang di era pandemi justru beberapa poin dari jahe itu dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Salah satunya Mas Wawan ini. Nah, itu. Dari memang tadinya hanya berapa ratus bata saja, sekarang sudah berhasil menjual sampai level yang sangat besar. Itu dari jahe. Dengan peningkatan harga yang cukup signifikan. Jadi kami harapkan dapat menunjang pendapatan para petani. Satu. Yang kedua, terkait dengan aspek lainnya, kita harus sustainable ya. Sustainable. Karena memang kita perlu sebuah berkelanjutan dalam aspek pengembangan jahe ini. Yang pertama kita harus melihat aspek dimensi ekonomi. Artinya kita perlu meningkatkan area tanam untuk meningkatkan produksi dengan sebaran kawasan yang memang nanti sesuai dengan potensi lokal di petani itu sendiri. Karena kami harapkan ini adanya kemandirian dari petani sesuai dengan visi Kabupaten Ciamis. Mantapnya kemandirian ekonomi dan sejahtera bersama. Kita harapkan munculnya petani-petani jahe yang memang memiliki kemampuan yang dapat mendongkrak dirinya sendiri, sehingga itu dapat kita artikan mandiri, memenuhi kehidupannya sendiri. Dan kita dari pemerintah sebetulnya hanya menjadi fasilitator saja. Kemudian untuk selanjutnya kita juga harus melihat pada dimensi sosial. Untuk penunjang pertanian berkelanjutan beberapa aspek sosial, yaitu diantaranya informasi yang luas, kemudian juga SDM yang baik, dan juga kelembagaan. Itu perlu untuk mendongkrak kebutuhan kuantitas dari barang tersebut. Yang selanjutnya itu dimensi ekologi. Kita juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Ekologi. Oleh karena itu dari jahe ini tetap kita masih
memberikan arahan kaidah-kaidah penggunaan bahan organik. Oke. Karena ini kan ini betul bahan konsumsi yang harus aman untuk masyarakat, sehingga memang perlu adanya penerapan teknologi yang tepat dalam penggunaan bahan organik, atau setidaknya penggunaan bahan-bahan organik yang masih dalam taraf wajar. Bisa dilihat di dosis penggunaan diantaranya, pupuk misalnya, pestisida dan lain-lain. Jadi akhirnya kita secara lengkap dapat menerapkan konsepsi pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang hortikultura, yang salah satunya itu pengembangan jahe merah ini, atau jahe gajah, jahe hibrid, karena banyak kami sampaikan jahe saja. Yang jadi unggulan jadi jahe merah atau jahe gajah, Kang? Itu Kabupaten Ciamis. Yang jadi sekarang lagi tren itu jahe merah. Jahe merah ya. Sama jahe gajah ya. Jadi tapi secara umum fungsi jahe itu sendiri untuk penghangat. Betul. Artinya memang cocok untuk obat juga, kemudian untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Ya. Kemudian hal-hal lainnya yang dapat kami sampaikan, ini juga menunjang untuk usaha-usaha kecil, Kak. Ya. Banyak warung-warung yang memang kami lihat menyediakan minuman jahe. Ya. Diolah secara, artinya juga dapat menunjang pengembangan ekonomi lokal masyarakat. Ya. Karena kan yang penting dari sebuah produk pertanian adalah dihilir. Artinya dari jahe tersebut selain dijual segar, juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah. Ya. Di antaranya menjadi produk lokal, baik itu pabrikan maupun masyarakat. Ya. Ya. Dari 1 kilo jahe kan bisa dibuat beberapa Item. minuman, sehingga dapat meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Yep. Mungkin itu sementara, Kang. Siap, Pak Kabid. Kita harus tahap-tahap ya, Pak Kabid ya, dari pemaparan ini. Saya mendengar informasi skoci, Pak. Ya, ketika saya baca gitu kan, dan Pak Kabid memaparkan, ini keren, skoci. Dari pemetaan, dari produk, ya, kemudian market ya. Produk itu juga menarik di skoci itu. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat di Ciamis Cup Go ID ya. Di Ciamis Cup Go ID itu bisa dilihat nanti ada menu di dalamnya itu skoci berdiri sendiri ya. Nah, skoci berdiri sendiri. Maksud saya begini, ketika kopi dibuatkan item seperti itu, promosinya akan hebat nih. Bahkan di dalamnya ada minyak wangi ya. Ada bla bla bla. Nah ini, maksud saya mungkin nggak sih kemudian hari ketika kita berbicara tentang empon-empon gitu kan, atau rempah ini, Pak Kasih atau Pak Kabid, potensinya bisa seperti sebanding dengan skoci nggak kira-kira nanti akan di? Sebetulnya bisa, karena memang selain jahe, Ciamis juga merupakan salah satu penghasil kapolaga. Kapol. Itu cukup besar juga ya, di daerah Banjar Anyar, Banjarsari, Kawali. Tersebar memang cukup banyak juga. Dan itu termasuk biofarmaka. Jadi memang kedepannya kami ingin produk-produk tersebut juga akan kita buatkan semacam sistem seperti skoci. Kenapa? Karena memang masyarakat perlu mengetahui betapa kayanya produk pertanian setelah diolah. Betul. Termasuk juga jahe. Artinya bisa diperkenalkan di dalam skoci juga beberapa produk turunan memang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Dan yang ditampilkan di skoci itu adalah produk asli orang Ciamis. Dan kami pun nanti dalam membuat website terkait dengan biofarmaka itu juga akan menampilkan produk-produk asli Ciamis, sehingga akan dikenal lebih luas, karena kita sekarang sudah memasuki era digital 4.0 ya, 4.0, artinya semuanya serba digital, serba luas, sehingga setidaknya kita tidak ingin ketinggalan dalam memperkenalkan produk-produk asli Ciamis ini. Siap. Tuh, lihat. Nah, ada yang menarik Pak, nanti ke Pak Kadis. Ini kan produk juga harus terkonsep dari sekarang. Skoci dengan kopi berbasis barista, kemudian item. Kalau penentuan harga nih dari Dinas Pertanian ini, ada nggak yang mengatur harga itu?
harga tani katakanlah jahe nih sekilo berapa gitu kan dan lain-lain. Itu ada nggak di Badan Dinas Pertanian mengatur angka-angka itu, harga itu? Ya, kalau khusus untuk tanaman seperti jahe belum ada. Belum ada ya. Yang ada itu baru padi ya, ada yang namanya HPP, Harga Pembelian Pemerintah. Itu karena padi itu komoditas strategis nasional ya, strategis nasional. Kalau semacam jahe memang belum ada. Nanti kemudian hari mungkin ya bisa diinikan. Kurang paham ya, tapi yang jelas selama itu produk itu dinilai strategis ya bisa mungkin itu ya. Beda dengan padi. Kalau padi beras itu kan konsumsi harian. Iya, betul. Paling yang jelas nanti dengan era 4.0 ini tinggal bagaimana cara petani bertani ya. Iya. Artinya tidak ikut-ikutan bertani ya. Maksudnya tidak ikut-ikutan menanam ya. Di era digital ini kan kita bisa melihat peta di mana saja yang menanam. Di Jawa, di Sumatera, di mana itu kan kita bisa melihat peta itu ya. Artinya pada waktu di wilayah lain mungkin luas, kita nggak usah ikut-ikutan juga kan, artinya gitu ya. Atau mungkin bisa bercermin juga harga ke sana nanti ya. Iya. Atau tadi diolah-olah semacam produk yang Kang Di udah lakukan ini. Artinya kalau produk panen segar itu kan nggak awet ya. Bisa busuk ya. Kalau udah dikeringkan ini kan berapa bulan tahan lama. Artinya konsepnya nanti dirubah ke tadi olahan gitu ya, bukan segar gitu ya. Pasca panen. Artinya nanti ahlinya termasuk Kang Wawan ini termasuk ahlinya juga. Oke, siap. Nah, hari ini mungkin nanti kita akan diskusi lebar ya, Pak Kadis, Pak Kabid. Nah, hari ini memperkenalkan Kang Wawan. Saya ini mendapat input nih luar biasa, petani muda yang dibina langsung dari pertanian, Dinas Pertanian. Kang Wawan, bisa perkenalkan dulu, kemudian dari mana asal, Kang Wawan ya, terus sekarang apa nih, dan progresnya apa nih menjadi petani muda hari ini, gitu kan? Kontribusinya untuk Ciamis seperti apa nanti ke depan bagi teman-teman yang ingin aktif di dalam dunia empon-emponan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Kadis, Pak Kabid. Alhamdulillah, nama saya perkenalkan Wawan Pak. Siap. Asal saya dari Cikembang, Desa Selamani, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Saya bukan asal ya. Mulai pergerakan saya berawal dari pengembangan di segmen pemberdayaan masyarakat. Kebetulan dirangkul sama pihak Dinas Pertanian, khususnya Kabupaten Ciamis, Pak Kadis, Pak Kabid, memberikan motivasi untuk saya di mana saya harus bangkit. Kondisi pandemi seperti tahun-tahun sekarang. Disitulah saya mulai berangkat dari daerah, membawa wacana untuk pengembangan apa yang harus dibawa dari luar untuk diterapkan di Kabupaten Ciamis ini seperti apa. Mungkin di beberapa daerah di Kabupaten Ciamis, alhamdulillah saya sudah turun langsung. Pertama dari segmen pengembangan budidayanya, dampingan dengan pihak BP3K Pertanian. Yang kedua BPP, ya, kecamatan itu ya? Ya, kecamatan. Untuk selanjutnya saya berangkat lagi untuk mungkin 2-3 tahun. 2-3 tahun. Perjalanan sosial kami di segmen pengembangan ini. 2 tahun. Di pengembangan konten ini. Pemikiran saya untuk masa depannya seperti apa? Sedangkan pengembangan kita galakan, ini hasil panennya gimana? Makanya untuk tahun sekarang mungkin tahunlah saya berangkat ke market, untuk memasarkan untuk masalah pemasaran produk-produk yang
intinya dari hasil pertanian utamanya empon-empon ya jahe. Kami bergabung dengan salah satu komunitas jahe Indonesia. Ada komunitasnya? Ada. Wah, Di situ ada nama komunitas jahe Indonesia yang guru besarnya Kang Taimin Jambi, terus sama rekan-rekan Asosiasi Jahe Jawa Barat juga ada, Kang Imam, Kang Fuko, banyak juga yang lainnya. Kita bergabung di sana. Kita acara sosial pokoknya. Gimana untuk memikirkan perkembangan jahe Indonesia selanjutnya. Mungkin itu momen saya masuk ke ranah situ untuk dibawa ke daerah Ciamis. Ya, pada akhirnya saya menganalisa. Selain bertani itu, saya harus bangkit. Di situ benar apa yang dibicarakan tadi Pak Kabid, bahwa potensi pertanian itu sangat luar biasa. Apalagi dalam wacana mata global. Ini lokal aja, terus terang aja untuk sekarang, alhamdulillah kebetulan ada masanya, ada masanya panen raya, ada masanya untuk mendatangkan impor, ada masanya untuk pas waktu kekurangan barang. Mungkin di situ analisa usaha bisa di strateginya nanti kita bicarakan untuk ke depan sama rekan-rekan petani. Kita ngambil momen tepat di situ. Ya mungkin salah satu momen hari ini saya alhamdulillah dibawa ke ranah untuk khususnya wilayah Kabupaten Ciamis yang saya cintai. Pengalaman kami di belakang layar selama perjalanan tahun-tahun ke belakang, saya mau pengen sekali ada apa yang harus saya tanamkan di sini. Selain pengembangan. Nah, alhasil apa yang dibicarakan tadi, siapa yang menentukan pertanyaan Bapak tadi, siapa yang menentukan angka pasar? Di situ saya jawab mungkin tetap penyerapan pasar itu sendiri. Makanya di situ ada kebutuhan lah ya. Ada analisanya kapan kita mesti panen yang sebenarnya. Kalau orang tua dulu kan tergantung musimnya Pak. Tergantung musim. Masa tanam jahe itu bulan anu. Saya potong enggak? Saya potong, maaf. Kalau jahe ini berapa lama sih masa panen? Sebenarnya ideal dari masa tanam? Dari masa tanam itu untuk jahe merah 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi untuk jahe gajah bisa sampai 10 bulan, bisa sampai 6 bulan, bisa 4-5 bulan. Kenapa bisa lama itu? Karena siklus. Siklus tanam. Yang kedua, yang mempengaruhinya itu adalah permintaan pasar. Ada kalanya pihak Jepang, si buyer ekspor juga. Alhamdulillah bulan kemarin permintaannya yang jahe muda usia 4-5 bulan udah panen. Jadi kita nggak bicara jahe itu harus setahun, intinya seperti itu. Bisa pengembangan bisnis, apalagi khususnya di bidang pertanian, bisa mendongkrak peningkatan ekonomi kerakyatan tersebut. Yang kedua, perusahaan-perusahaan bisa sinergi di situ. Siap, sebentar Pak. Pak Wawan, Pak Kabid nggak dongeng, udah sampai ke Jepang ini. Teman-teman Ciamis, Motekar, ini kejutan bagi saya gitu kan. Ternyata ya satu poin lah, bahwa kita juga akhirnya punya produk yang memang sudah melintasi negara kan begitu. Cing, Pak Wawan, ketika ini bisa sampai ke sana prosesnya, awal mulanya koneksinya seperti apa sih? Bisa ekspor? Bisa ekspor. Kebetulan itikat kita memikirkan hasil karya kita mau dibawa kemana gitu. Dalam artian untuk pendapatan ya si pembudidaya tersebut. Kadang-kala kebanyakan si petani tersebut cuma sekedar menanam, tidak memikirkan untuk arah kemana. Marketnya. Nah, kebetulan saya kan tadi saya ada di KPJI, Komunitas Jahe Indonesia. Kita sama asosiasi berdampingan dengan HIPMI juga, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dari situlah kami, saya sendiri termasuk ikut andil di sana untuk pengadaan dan koordinasi sama rekan-rekan pengepul, sama rekan-rekan pembisnis pasar induk, termasuk pabrikan untuk wilayah Indonesia. Dan ini pun untuk penganalisa tersebut bukan hanya luar negeri, cuman lokal juga ada kan ya. Cuman di situ ada titik kelemahan. Kelemahannya apa? Bukan berarti ini tidak laku. Di situ
kurang peka. Ada yang pihak-pihak tertentu kurang peka. Bahkan dalam hari ini kurang peka ini teh suatu produk sebenarnya ada nilai profitnya, apalagi dalam jumlah banyak gitu. Iya, betul. Kebetulan kalau kita bicaranya lokal untuk pabrikan sekarang udah nggak mau mereka ada dikirim barang dari petani itu berupa fresh. Untuk Australia, untuk Malaysia, untuk Pakistan nggak mau. Mungkin itu salah satu sektor lah untuk mengantisipasi kelemahan pasar kita berangkatkan ekspor itu ke mereka. Harus pengen seger gitu mereka. Pengen seger. Cuman untuk di lokal kebanyakan seperti ini berupa chip. Apalagi pabrik kimia, pabrik industri jamu. Karena mungkin mereka udah menganalisa, udah berpengalaman bahwa mendatangkan bahan baku mereka dari segmen basah itu ternyata banyak penyusutan, tusuk dan ledet. Mereka ambil aman, ya udah kita terima dengan nota bagus, dengan nota tinggi, asal dengan konsep seperti ini. Nah, kering bisa mengangkat nilai ekonomi juga. Cuma di situ kita tahunya cuma menanam dan belum banyak. Ada sih mungkin beberapa pengusaha juga berpikiran itu harus dikeringkan karena ini bisa meningkatkan nilai nilai si produk tersebut. Nah, itulah yang saya pengen dibawa ke Ciamis. Ada suatu wadah khususnya apalagi di bidang kepemerintahan untuk beberapa hal tersebut memfasilitasi, bukan mendandani, apalagi sinergi sama pihak koperasi, sama pihak BUMDes, sama pihak pemerintah setempat atau melalui dinas pertanian atau melalui dinas koperasi, backup si petani di mana cari solusi yang terbaik supaya mereka hasil panennya produktif dan nilai hasil produksi tersebut lebih meningkat. Akang sudah masuk di wilayah promosi berbasis digital belum? Ya. Udah? Ya. Oke. Websitenya ada? Oke. Mantap nih. Jadi akhirnya kalau ini sudah masuk ke ranah yang luar biasa dengan teknologi digital hari ini ya Kang Wawan ya. Betul. Kalau di luar ini punten Kang Wawan. Ya. Tadi kan lokal ya, lebih pada produk industrial, rumah jamu dan lain. Kalau di luar itu kebutuhannya tuh apa sih? Empon-empon itu? Satu untuk lalap. Lalap. Yang kedua manisan, candy, permen. Terus untuk India mungkin selain jahe mungkin ada kunyit juga. Mereka juga pabrik besar berarti ya? Iya. Cuman kadang kalanya kan namanya di semua negara, saya analisa tersebut, bahkan masyarakat tersebut teridentik pola tanam itu harus tentu bulan penuh. Nah, kalau untuk usaha berkelanjutan mungkin bisa diarahkan untuk setiap sekian bulan sekali kita tanam. Soalnya kita produktivitas berkelanjutan. Terus tiap hari panen lah. Tiap hari panen, tiap bulan panen. Bisa mengangkat si petani lebih produksi, lebih berpendapatan. Nah, ini saya cut dulu. Ya. Ketika tadi berbicara kelanjutan, sustainable, di kita tuh memang lahannya leganya. Kontur tanam kita tuh berbukit, kalau nggak salah Pak Kabid ya Pak Kadis ya. Betul. Tapi yang juga bingung teh itu lahan kan belum tentu milik perorangan kan begitu. Kebanyakan kan ada yang demkota, ada yang dan lain-lain. Ketika tadi berbicara pasar seperti ini mengantisipasi lahan gimana nih caranya? Oh, tadi. Untuk mengantisipasi lahan, kebetulan saya berangkatnya dari pemberdayaan. 3 tahun ke belakang ada namanya KRPL. KRP itu Keluarga Pangan Lestari ya? Iya. Pola penanamannya di pekarangan pun bisa sebenarnya. Polybag, pemanfaatan lahan. Dengan durasi 1 tahun gitu, polybag bisa bertahan? Bisa bertahan. Tapi alangkah bagusnya langsung ditanam di tanah. Di tanah. Ya, Oke. Karena banyak Mr. Egg-nya. Oke, siap. Mungkin siklus alam. Siklus alam. Karena si jahe tersebut, mungkin saya juga dapat pengalaman dan ilmu dari beliau-beliau. Iya. Ternyata si jahe ini nggak mau basah, nggak mau kering si medianya.
Kalau terlalu basah dia busuk, terlalu kering dia mati gitu. Harus sedang ya. Harus sedang. Mungkin itu yang salah satu resiko di bidang taninya. Pak. Tadi kan Pak Kabid bilang tentang pupuk ya, organik. Pupuk organik apa yang digunakan atau masih mengolah sendiri, Kang Wawan? Kita prioritaskan organik. Organik. Karena pangsa pasar kita termasuk luar negeri, mereka tidak mau yang mengandung zat merkuri itu. Oke. Apalagi tanah kotor kan itu mengandung zat besi juga banyak. Produk sendiri? Ya, atau kita kemitraan sama rekan petani pembudidaya peternakan sinergis di situ. Kita ngambil produk. Ada kalanya di suatu segmen perkelompokan tadi kita bikin sendiri kayak cacar, rumput. Siap. Kita kalau nilai jualnya pengen tinggi, itulah kuncinya. Bukan berarti menyepelekan masalah kimia perlu. Tapi ada masanya gitu. Tapi identik untuk umpan-umpan ini kita usahakan setelah dianalisa pasarnya seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa, ya tetap mereka pengen apa. Tadi saya tanya tentang masalah organik, kan berpengaruh nggak ya terkait hara tanah? Tadi kan jahe tidak, kalau terlalu basah buruk, kalau terlalu kering jadi masalah. Dengan pupuk itu ngaruh nggak untuk menyetabilkan suhunya? Atau apa? Ada lagi sektor pendukung. Apa tuh? Intinya gini, untuk pupuk organik tersebut itu adalah si asumsinya makanan dia, makanan si limbah. Untuk menetralisir tanah tersebut kan kayak pH tanah ya, ada yang namanya kapur alamnya, dolomit. Kalau di kita di Ciamis, nah itu bisa untuk mengantisipasi. Apalagi kita sistem organik yang kayak pacol, dari limbah dapur, itu. Kang Wawan, sekarang sudah berapa luas lahan? Ya kita tidak satu hamparan. Alhamdulillah. Mungkin banyak juga Pak. Ada lebih dari 1 hektar? Kalau digabungin lebih. Lebih ya, lebih. Ya, untuk Jawa Barat, termasuk Ciamis juga mungkin plasma Pak. Saya pribadi ada dan plasma juga ada. Gimana jelas plasma itu? Plasma itu kita punya pasar. Ini komoditi kita pribadi atau perusahaan itu punya lahan sekian hektar. Kita untuk kuat tak kurang. Makanya siapa yang mau nanam masyarakat, ayo kita dampingi sama bidang pertanian ini, didampingi di lapangan, nanti panennya penyerapan pasar. Target saya pengen membudidaya seperti itu. Nah pada akhirnya pangsa pasar untuk wilayah Ciamis tidak gampang untuk masalah pemasaran. Mungkin seperti itu gambarannya. Tenaga petani hari ini. Mereka murni petani lahir dari daerahnya sendiri atau juga dibina pemberdayaan dan sebagainya? Berapa sekarang total petani? Untuk di Jawa Barat, di Ciamis saja? Di Ciamis kita mungkin masuknya ke ranah per RT Pak. Per RT dan per kelompok. Banyak itu kalau bertanya. Ya alhamdulillah, mungkin kalau dihitung namanya kelompok mungkin nggak bisa disebutkan. Kayaknya kalau di daerah Rancah, Cisaga ini perkelompokannya ini kan anggotanya banyak. Mungkin dalam satu wadah perkelompok itu ada yang senang jahe, ada yang enggak kan? Betul. Tapi kita masuknya ke ranah-ranah. Kalau di daerah saya untuk di Desa Selamani mungkin masuknya per RT gitu. Per RT, satu RT. Kan 40 kakak, 50 kakak. Di sini Kang Wawan, di sini Pak Kadis, Pak Kabid. Jadi kita berbicara sustainable, tidak kan punten-punten ya, ada juga pemilik usaha lahan itu hanya untuk diri sendiri. Kan ini ada satu hal yang luar biasa, ada pemberdayaan sosialnya, berarti ada pekerjaan, gitu kan. Dan kalau ini terus ditambah kan luar biasa nanti kalau lahan petani dipekerjakan kan begitu. Rata-rata muda atau sudah tua? Campur kita. Campur ya. Kayak lepas sekolah yang belum kerja, mulai di sini kerjanya. Sampai yang tua. Sampai yang tua. Nenek-nenek nanti backgroundnya ada deh. Video tadi. Kita hitung nih, masyarakat kan umumnya pasti akan bertanya-tanya Kang Wawan ya. Ai dinu kieu teh naon sih nilai kapital ekonomi untungna kumaha? Ya kan? Ada yang mungkin logika masyarakat mah bisa ente sih jang jalan-jalan ka mall, bisa ente sih jang haji, yang umroh, frekuensi dunia gitu kadinya lah. Ya, umum. Kita harus terjemahkan itu sebagai motivasi Kang Wawan. Selama perjalanan ini tos dugi ka mana Kang Wawan teh, rezeki min haitsu la yahtasib dina tanaman ieu teh gitu kan.
istri Nabi, Atana di Jawa Tengah. Kebanyakan pengusaha jahe itu. Halo, Ciamis. Mungkin Intermezzo ya. Ya untuk taraf hidup perekonomian mereka minimal untuk makan dan bayar utang, Pak. Untuk makan bayar utang beres lah ya. Untuk sementara, apalagi ya Di atas UMR kita bermain di permainan ompon-ompon 1 bulan. kalau siklusnya serius kita bisa Lebih daripada itu. lebih, bahkan lebih daripada Lu kalau clocking kayak RT lu kalau luar biasa. kemarin aja yang panen Pak Haji Usut ini datanya dari beberapa 200 bata dapat 72 juta. Itu waktu Per? tahun 200 bata. 200 batu. 200 bata itu waktu harga murah padahal. Nah, oh ya betul. Waktu 7.600 saya belum, itu kan gambaran manisnya aja dulu ya. Pahitnya gini. Ada masanya modal untuk penghitungan harga pokok produksi. Kita analisa usahanya jangan sampai di nota lebih dari 7.000 per satu rumpun. Per satu rumpun. Nah, jadi intinya kalau lebih dari angka 7.000, angka titik terendah pemasaran itu di nota 7.500. Sekarang per kilo berapa sih? Untuk sekarang bulan Sekarang bulan Juni. Bulan Juni ini karena lagi panen raya. Oke. 4 hari ke belakang Sulawesi ini udah mulai masuk, kemarin Medan, Sulawesi masuk di nota untuk jahe gajah di nota 8.500 sampai 9.000. Yang tadinya tahun kemarin di 30 sampai 40.000. Tadinya Iya. yang belum masa panen itu ya? Iya, Oh berarti kalau gitu ngejarnya panen ya? kejarnya panen. Karena apa? Apa yang dibicarakan tadi Pak Kadis, jangan terbawa arus. Oke. Momen tepat itu di mana kalanya harus titik amannya di mana gitu. Ya, di segmen usahanya satu yang penting dianalisa usaha jangan sampai lebih 7.000. Yang kedua pola tanamnya kita atur nih, lihat pasaran. Pasaran ini musim tanam semua nggak? Kalau musim tanaman semua, panen juga bareng pasti angka down. Yang paling aman menurut saya ya, lihat perjalanan para petani di bawah sama rekan-rekan, minimal 1 bulan, minimal 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ada fase tanam. Jadi pas waktu mahal dapat, Pas waktu itu dapat, itu tetap tak rugi, dijual 3.000 pun aman. Karena yang namanya bibit itu di awal musim aja pertama main tanam. Rate-nya itu di 7.000 ya? Di 7.000 Harus pertama. bertahan di situ. Jangan di bawah itu. Lebih bagus kalau di bawah. Oh, lebih bagus. Biaya produksi maksudnya. Biaya produksi. Iya. Rumput. Iya. Nah, bibit untuk selanjutnya kan kita dapat dari hasil tanam sendiri. Ya, Beli. betul. Mengurangi angka harga pokok produksi. Oke. Nah, bisa diasumsikan sama upah kerja kita per satu rumpun itu paling maksimal 3.000 sampai 4.000 untuk tahun selanjutnya atau tanam selanjutnya. Satu rumpun itu hitungannya gimana? Satu rumpun itu Jadi Satu dapuran. Dapur. Satu dapur. Awalnya bibit kan minimal segede gini lah. Yep. Ada kalanya satu tunas kita lah ngomong cari agak gede aja segede gini. Potongan rimpang tersebut, itu Pak. Yang ini. Segede gini. Itu di 150 sampai 200 gram bisa menghasilkan minimal terendah 0,8 sampai 2 kilo. Ini tinggal tanam aja. Tinggal tanam aja. Itu masalahnya. Oke. Pengurusannya 3 bulan sekali, pemupukan selanjutnya. Nanti kan beranak. Ini murid yang sudah berhasil, Pak Tony, Pak Kadis ya. Sampai penjabaran juga detail banget karena sebuah materi alam yang memang banyak sekali try error ya, try error. Dari rezeki yang sudah didapat ini sudah umroh? Ya dapat mengumrohkan bos saya. Awan itu doa anak bisa mudah-mudahan, amin. Karena begini spiritnya, kenapa saya harus mengambil ke sana? Nanti kita akan kupas ending dari semua cerita Ciamis Motekar ini, Kang Wawan. Tapi Kang Wawan tadi luar biasa, mampu untuk melakukan improvisasi dan ini nggak sederhana ya, membuat network link dari berbagai sisi ini, gitu kan? Betul.
gitu. Nah ini kemampuan Kang Wawan ini juga harus menjadi satu ukuran barometer. Next mungkin nanti akan kita datang ke sana Kang Wawan, ya kita sambil ikutan di lapangan faktanya seperti apa supaya teman-teman dari Ciamis Motekar ini juga ngerti dalam tatanan itu. Kan kita hanya berdialog nih dulu ya, Pak Kadis ya, Pak Kabid ya. Ruang ini juga nanti sebagai pintu masuk, kemudian hari nanti kita masuk ke lapangan. Kang Wawan, saya off dulu sebentar. Pak Kadis nih, Pak Kabid, dan siapa nanti yang membahas atau bisa memperkuat. Ada yang menarik tadi. Kan tidak sederhana nih. Apakah di Dinas Pertanian ada satu lembaga khusus pembinaan pendidikan terkait pertanian? Ada nggak? Lembaga pembinaan ya? Atau edukasi lah tentang itu. Kalau di kita yang jelas struktur di kita kan ada BPP ya. BPP. BPP itu Balai Penyuluhan Pertanian. Itu tangan kanan kita di lapangan. Per kecamatan tuh ada? Tiap kecamatan, di 27 kecamatan. Insya Allah ilmu apapun ada di BPP. Mau budidaya jahe, cabai, ataupun yang lainnya lah. Siap. Insya Allah dia bisa. Itu di kantor kecamatannya atau dia membuat kantor sendiri? BPP kantornya tersendiri. Tersendiri. Tidak bersatu dengan kecamatan. Oke. Ada kantornya sendiri. Itulah lembaga yang mendidik petani, yang mendampingi petani, yaitu. Berarti bisa ya, kalau seandainya nanti pengen tahu masyarakat nih dari Ciamis, ya tinggal kalau ke kabupaten kan lumayan jauhnya treknya. Ke BPP saja. Ke BPP, itu kan di kecamatan masing-masing. Kecamatan masing-masing. Kalau tidak tahu peta, berarti nanti tanyakan aja ke kecamatan atau kecamatan, dia disampaikan di situ ya. Di situ ada ruang edukasi atau si BPPW tadi harus ke lapangan atau gimana? Atau ada stay gitu kan di ruang? Bisa begini, semakin tahun kan kita semakin kurang ya tenaga penyuluh itu. Semakin tahun semakin kurang. Pensiun ya. Tapi itu bukan masalah sebenarnya. Artinya bisa begini, banyak pola. Ada kalanya penyuluh ke lapangan ya, itu kan penyuluh dibagi wilbin ya, ada wilbin, wilayah binaan. Satu penyuluh ada yang satu desa, ada yang 2 desa, kalau yang kurang tenaganya ada yang 3 desa bahkan. Itu. Ada pula yang terbalik, petani atau kelompok tani yang ke penyuluh, karena mungkin terbatas, tidak bisa tiap hari berkeliling ke petani ya, ke kelompok. Tinggal kalau kelompok atau petani yang butuh apa ya, budidaya apa misalkan untuk ilmu bikin organik misalkan apa, tinggal datang aja ke kantor PPP. Insya Allah bisa difasilitasi lah. Insya Allah itu bisa. Terus sampai pada proses bahan baku bibit ya, nanti dibantu dengan BPP. Dibantu ilmunya saja. Dibantu ilmunya. Ilmunya aja. Kalau program mungkin nanti di dinas kalau ada ya. Kalau nggak ada ya jangan nagih lah intinya. Siap. Itu yang jelas. Program kalau ada, insya Allah kita pasti sampai ke petani. Usulan berarti ya? Usulan. Cuman kalau nggak ada ya tadi, yang jelas minimal kan yang dibutuhkan petani apa sih, bantuan atau ilmu? Yang penting kan ilmu ya. Bantuan sekarang dibantu, besok habis. Tahap pertama ilmu memang. Ilmu yang paling penting kan. Tahap pertama ilmu. Baik itu ilmu pertanian sendiri maupun mental juga kan. Betul. Itu yang paling penting sebenarnya itu. Terus sekarang juga udah ada fasilitasi ini sebenarnya di desa, ada, cuman belum semua desa. Ada yang namanya Posrukdes. Pusat pos penyuluhan perdesaan desa. Itu dilengkapi dengan fasilitas ini IT. Artinya itu tiap bulan kalau nggak salah ada itu komunikasi melalui Posrukdes ini antara BPP dengan kelompok tani dengan desa ya. Oke, benar. Pak tadi sudah di instrumen tentang permainan ada satu teman-teman ya di Ciamis Motekar. Kalau teman-teman pengen tahu tentang ilmu pertanian dan berupaya bangkit nih ya sesuai dengan tema kabupaten, tentu
cara yang paling sederhana ketika teman-teman dari satu desa cari kantor kecamatan, tanyakan ya, ke BPP ke saja. BPP atau ke BPP kalau sudah tahu. Kalau Silakan serius tanyakan. mau bertani ya, Gitu kan. insya Allah nggak akan ada yang pelit. Oke. Ngasih ilmu. Nggak ada yang pelit. Oke. Gitu. Pasti dikasih. Catat, hasil ilmunya. Iya. Nah sekarang tadi ilmu didapatnya tentu ada usulan. Ya. Kalau ada usulan berarti pemerintah juga melalui tadi mungkin dari Musrembang Des lah ya, berarti Musrembang kecamatan dan kabupaten. Kalau usulannya ada berarti nanti pendampingan dari kabupaten. Sampai hari ini kelompok kita di Pak Kabit yang sudah terbangun ya, yang dapat usulan tentang masalah horti ini banyak. Kalau usulan untuk secara umum pembidangan di hortikultura dan kebun itu sangat banyak. Oke. Sangat banyak karena memang dari 27 kecamatan ini di Kabupaten Ciamis semuanya memiliki prospek yang baik terkait dengan pengembangan hortikultura dan perkebunan dengan komoditi yang memang masing-masing berbeda. Termasuk juga di dalamnya usulan terkait biofarmaka. Artinya kita pun memang dari usulan tersebut kita mencoba untuk mengguide mereka. Kalau memang kita tidak bisa akomodir dari kabupaten, tetap kita usulkan ke tingkat pusat atau provinsi. Siap. Itu biasanya apa mereka mengajukannya? Kalau sekarang memang lagi tren usulan biofarmaka jahe. Ya, Bibitnya. Karena memang sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, jahe sedang cukup bagus di era pandemi ini. Cukup bagus ya jahe ini. Jadi memang banyak juga menarik minat bagi mereka kelompok yang lain untuk mengusulkan atau melangkah lebih jauh dengan pengembangan jahe ini. Siap. Ada potensi dan peluang Kang Wawan ya. Iya. Bibit nih kita berbicara sudah sampai berpikir untuk pengolahan bibit Kang Wawan untuk sampai ke sana ke depan. Sampai saat ini saya terus di segmen pengembangan. Pengembangan ya. Bibit kita sediakan. Ada. Untuk bahkan kemarin. Jadi kalau nanti ada minta bibit itu kita nggak usah cari kemana-mana mungkin ya. Justru gini Pak. Ya. Ya lucunya saya berangkat ke sana kemari untuk belajar dan mencari peluang. Potensi tersebut. Bahkan kemarin habis tender juga. Tender? Ada lelang untuk pengadaan bibit seluruh Indonesia. Lolos? Lolos. Untuk Indonesia. Ngeri. Ya kita bersama kawan-kawan Siap tim lah ya. Ada linknya gitu. Mudah-mudahan bisa untuk menyerap hasil panennya dari wilayah Ciamis untuk disebarkan. Kan kemarin memunculkan ada yang namanya bibit jadira, ya Pak. Ada yang namanya bibit di daerah Cianjur Cikalong itu. Saya pengen ada produk unggulan Ciamis, bibit Ciamis. Justru itu yang saya harapkan. Yang pertama, yang kedua, untuk penyerapan pasar khususnya di bawah naungan pemerintah. Dalam artian, ya mudah-mudahan dinas koperasi atau dinas pertanian setempat ada wadah untuk penyerapan produk dari petani tersebut untuk marketnya. Siap. Harapan saya itu. Harapan ya. Ternyata saya ini sudah masuk kepada tahapan landai. Kang Wawan masukan ke depan nih supaya agresivitas tani muda dalam bidang jahe ini ke depan masukannya yang positif tentunya, yang agresif bagi pemerintah, khususnya dinas pertanian apa nih? Ya untuk motivasi rekan-rekan petani yang muda ataupun tua ya Pak intinya. Saran dan masukan deh apa deh? Masukannya jangan malu sebagai petani. Jangan malu sebagai petani. Itu ada nilai profitnya kok. Apalagi lahannya kita luas atau nanamnya kita serius ya hasilnya pasti maksimal. Untuk dinas pertanian? Untuk dinas pertanian mungkin bisa menjembatani akses. Akses untuk penyerapan. Mungkin dari kita, dari tim, mungkin dari beberapa pengusaha juga ada, dari pasar juga ada. Kita pantau dan kita arahkan juga, ikut andil di sana. Sudah ada asosiasi pengusaha muda jahe di Ciamis? Untuk di Ciamis sebetulnya ada, tapi belum terlegalisir. Baru komunitas independen ya. Ya mudah-mudahan ini ke depan lebih baik lagi ya Kang Wawan ya. Kang Wawan didoakan mudah-mudahan lancar. Amin. Bisa menerbangkan saya umroh.
Gitu. Pak Kadis, siap. Pak Kadis, tentu ada harapan dari Kang Wawan sebagai pengusaha muda hari ini ya Kang Pak Kadis ya. Apa harapan ke depan dari Dinas Pertanian sebagai Pak Kadis hari ini dengan potensi yang luar biasa ini? Ciamis bangkit apapun itulah harapannya. Tentunya harapan kami Ciamis akan lebih maju, lebih makmur. Yep. Karena apa? Potensi yang ada di kita tuh sangat-sangat memungkinkan untuk kita menjadi makmur sebenarnya. Tergantung tadi kita mau apa enggak. Itu aja sebenarnya punya itu. Kalau kita mau berusaha, insya Allah jalan adalah. Pasar pun insya Allah selalu terbuka. Tadi kalau kita bertaninya modern itu artinya kita memakai pola atau memakai konsep tidak musim jahe nanam jahe, musim kurang nanam kurang, musim ini nanam ini itu ya. Artinya kita karena sekarang zaman teknologi canggih ya, kita bisa membaca dimanapun atau apapun itu ya. Artinya kita bisa membaca peluang yang ada. Membaca peluang yang ada itu yaitu kita manfaatkan untuk kita berbisnis atau berbudaya di sini. Terus yang sebenarnya ada satu lagi tadi yang dari awal saya sampaikan, kita bangun komunikasi antar petani-petani muda khususnya ini di Ciamis. Tujuannya itu apa? Ya tadi untuk membuka wawasan, membuka jaringan, network. Artinya semakin terbuka jaringan, semakin terbuka wawasan, network semakin besar, semakin terbuka juga peluang untuk berusaha. Dan sudah ada beberapa yang terbukti memang dari komunitas yang kita ada ini. Artinya sangat bermanfaat. Sesuai dengan di hukum Islam mungkin ya, semakin banyak silaturahim kan semakin memperlancar rezeki kan ya. Betul. Itu mungkin harapan kami tetap semangat, khususnya petani muda yang generasi-generasi ini untuk tadi seperti Om Wawan sampaikan, jangan mau jadi petani, karena memang jadi petani kalau serius ya bisa kaya, bisa berumroh. Itu saja mungkin closingnya. Terima kasih. Satu lagi. Oke, siap Kang Wawan. Dan tentunya ini khusus untuk rekan-rekan petani Pak. Masyarakat atau rekan-rekan petani harus mulai memahami bahwa arti penting digitalisasi. Ya. Oke. Menurut Menteri Pertanian kemarin saya bertemu di sana, itu yang penting untuk market, untuk zaman sekarang. Yang pertama, yang kedua, masa depan pangan dan pertanian dunia sesungguhnya ada di tropis. Intinya di Indonesia. Tinggal ada kemauannya. Lagi sama tadi bicara Pak Kadis. Mungkin itu titik beratnya yang saya tekankan dan keseriusan lah intinya. Pak Kabit, tadi Pak Wawan, saya juga merenung. Bukti semangat ya Pak Kabitnya. Pak Horti ya. Jadi gini, Pak Kabit, apa harapan Pak Kabit nih dari Horti utamanya? Karena ini yang seksi sampai akar rumput nih. Baik. Buat generasi muda. Untuk generasi muda, harapan dari kami memang tidak hanya jahe. Karena memang ada sekitar puluhan komoditi hortikultura dan perkebunan yang memang ada di Kabupaten Ciamis. Artinya tidak hanya petani jahe saja yang maju, tapi petani kapok, petani cabai, petani kopi, kemudian petani jamur dan lainnya. Karena juga di Ciamis itu komoditinya ada. Sehingga memang semua berpotensi. Potensi ini di Ciamis akan tergali dan memang menghasilkan sesuai dengan keinginan Bapak Bupati Ciamis. Pertanian di Ciamis itu sebagai leading sector. Memang kami ingin coba untuk meningkatkan kemandirian dengan mengeksplorasi potensi yang ada. Bahkan untuk selanjutnya ada planning juga Pak. Saya pengen Ciamis itu ada ikon. Bahkan untuk marketnya kita udah sinergi sama beberapa perusahaan. Mohon doa dan restu dari semua pihak, apalagi pemerintah setempat. Mudah-mudahan Ciamis bisa ekspor.
sama rekan-rekan pemuda. Dari Ciamis ya. Barang Ciamis dari Ciamis. Oke, siap. Saya sebagai warga bangsa Ciamis, bangsa bahasa Ciamis Motekar. Tadi kita sudah kupas, walaupun tutur tidak begitu puas kalau hanya sebatas forum ini. Pak Kadis minimal sudah membuka ruang pintu bahwa pertanian ini potensi yang luar biasa di Kabupaten Ciamis. Pak Kabid juga menggambarkan tidak hanya satu produk terkait masalah pertanian ini, banyak item gitu kan. Kang Wawan salah satu bukti survive untuk fokus khusyuk gitu kan, kalau bahasa Islam itu khusyuk. Yeah. Istiqomah dalam menjalani salah satu bidang hari ini tentang jahe. Teman-teman Ciamis Motekar, saya closing penutupan awal ini hanya ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari rangkuman yang luar biasa ini. Orang-orang teman yang sudah melakukan aktivitas yang luar biasa, Pak Kadis, Pak Kabid, Kang Wawan. Satu, dalam Islam itu berjamaah itu memiliki nilai kualitas 27 derajat. Ya, beda dengan sendiri. Poinnya apa, teman-teman dari Ciamis Motekar? Dasar utama nih dari Pak Kadis tadi. Aya kahayang tuh. Hayang bisa bangkit tuh, gitu kan. Poin modal pertama, jangan dulu berpikir modal materi. Ada kahayang lah. Mau bangkit dari sesuatu yang memang kita hadapi. Kalau ada kemauan, maka rintangan apapun pasti dihadapi. Kedua, ilmu. Jangan sekali-kali berimprovisasi gitu kan, tanpa dasar ilmu. Nanti efeknya juga hanya musiman sesaat gitu kan. Gus eleh, keok gitu kan. Gagal, keok gitu kan. Nah, bukan begitu tipe orang-orang Galuh mah. Tetap harus survive gitu kan, menjalani goncangan-goncangan di pandemi hari ini. Yang ketiga, tadi saya serap network. Memang ketika tadi saya berbicara tentang jam berjamaah ada 20 derajat kalau daripada Munfarid gitu kan, tadi Kang Wawan membahas dia bisa besar seperti ini bukan karena Kang Wawan, tapi memang Kang Wawan ada kemauan bangkit mencari sumber-sumber ilmu yang dibimbing oleh ke Dinas Pertanian. Dia mencari jaringan-jaringan. Ada asosiasi jahe se-Indonesia. Ini bayangkan, hal ini penting untuk apa? Karena kita tidak bisa memasarkan satu produk ini hanya sendiri. Kita perlu teman-teman dari daerah mana kekurangan kita bisa support. Setidaknya produk ini tidak stuck gitu kan. Nah, network ini penting, berkomunitas itu penting, berkelompok itu penting. Ketika kita mampu berkelompok, ya tadi kita berkelompok juga ulah aing-aing merenya. Hiji waktu jadi ketua gitu kan, mutlak gitu kan. Nah, kelompok pahami, nanti juga Dinas Pertanian mungkinnya dari BP dari kecamatan itu membimbing bagaimana sih mekanisme organisasi ke pertanian. Apakah sama organisasi pertanian dengan organisasi modern yang lain? Kan begitu. Teman-teman, dari situ nanti kita akan melangkah lebih lanjut bagaimana pemasaran. Ada yang sifatnya konvensional gitu kan, tradisional, ada yang bersifat digital. Karena kita sudah masuk ke era digital hari ini dengan fasilitas yang luar biasa, sebenarnya tidak ada keluhan. Kita punya lahan pertanian ataupun tidak lahan pertanian, katakanlah petaninya adalah Kang Wawan, dia punya cabai gitu kan, saya bisa berkoordinasikan jauh, boleh gak izin kita saya pasarkan ini, kan begitu. Tentu kita akadnya nanti seperti apa, hanya sekadar oh saya punya FB katakanlah, oh saya punya IG, oh saya punya YouTuber gitu kan, cukup bisa di sana kita berdialog dan teman-teman juga sudah bisa berkarya di situ. Ciamis Motekar ini tidak berbicara flat, lurus, tapi juga harus betul-betul mencari peluang dan potensi. Saya sering menganalogikan ketika ke teman-teman untuk Ciamis Motekar nih, cara berpikir tidak flat seperti apa. Kalau kita berbicara tentang gelas, kita berbicara ini, di dalam ini ada jahe. Olahan jahe itu membutuhkan tempat untuk pembakaran, gitu kan. Ada tempat untuk api, ada gas dan lain. Kalau panjang kalau kita simulasikan, intinya poinnya ini bisa disajikan kan begitu. Teman-teman kalau memang tidak punya lahan, tidak harus terjebak kekeh hayang dengan lahan kemudian bertanam cabai. Ya jadilah gelas untuk fasilitas nanti kalau sudah sajian ada dan ini potensi. Peluang itu pasti ada. Sesempit apapun peluang pasti ada. Tinggal tadi poin yang paling mendasar, ayakah hayang untuk bangkit gitu kan. Ayakah hayang Motekar gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan agenda pertemuan sekarang ini menghasilkan satu inspirasi, menghasilkan satu motivasi.
menghasilkan betul-betul semangat nih dengan judul Ciamis Bangkit, betul-betul bangkit 378. Covid ini sudah luar biasa menghantam dari berbagai sisi. Tapi ada satu sisi, Covid berbicara humanity, kemanusiaan. Tadi saya bicara sustainable. Ada poin teman-teman dari Ciamis Motekar. Bagaimana hukum simbiosis mutualisme ini berjalan. Betul. Ada peternak domba, pupuknya, kotorannya bisa diolah menjadi pupuk. Ini dibutuhkan juga oleh tanaman ini. Teman-teman tidak harus optimis. Bisa mungkin mengolah dengan pupuk-pupuk organik itu, dan itu bisa ditransaksikan. Tapi memang fikirnya kita harus berdebat dengan kotoran bagaimana transaksinya, kan begitu. Hanya tentu ada peluang lah, pasti ada peluang. Yakin itu pasti terjadi. Kalau kita mau ada ikhtiar, ada niat yang baik, lillah. Apalagi ada motivasi, Gusti abdi teh hoyong ibadah, mudah-mudahan tiasa ziarah ke Mekah. Wah, hebat itu. Gusti mudah-mudahan abdi gitu kan dina rezeki teh bisa ngaumroh ke minimal umroh atau sepuh abdi teh gitu, tidak bisa balas. Nah, ini spirit sebenarnya, pemantik kemauanmu. Sudah sejauh mana kamu bisa berbalas dengan orang tua? Hari ini kesempatanmu untuk berbalas, berbakti pada orang tua. Berkarya, anak muda, yuk bangkit dengan Ciamis Motekar. Pak Kadis hatur nuhun, Pak Kabid hatur nuhun, Pak Wawan hatur nuhun. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini semua mendapatkan hikmah. Pak Kadis sing sehat, Pak Kabid sing sehat, Kang Wawan sehat, berkarya terus. Dan jangan sungkan-sungkan nanti kemudian Ciamis Motekar berkunjung nih, ya, melihat dengan ruang-ruang itu supaya teman-teman Ciamis Motekar paham nih alur permainan. Pak Kadis jangan bosan kalau kita undang nanti ada apa-apa ya Pak Kabid. Intinya saya Andi Ali Fikri berterima kasih atas sajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apapun yang terjadi hari ini, fatawakal Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kepada Allah lah kita berserah diri dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita berencana, Allah yang akan menentukan. Selama niat kita baik, pasti akan baik. Tidak ada proses yang membohongi dari segalanya, hasilnya pasti akan baik kalau kita niatnya baik. Itu saja dari saya. Ciamis Motekar, mudah-mudahan Ciamis bangkit dengan 379 hari ini. Dengan Ciamis Motekar semua bangsa, warga Kabupaten Ciamis siap bangkit, berkarya lebih baik dengan produk lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.